Silakan untuk jemaat kembali duduk. Dan sebentar kita akan mendengarkan info sepekan. Baik, kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Kak Syahung. Mari saudara siapkan hatimu. Saudara dan saya pasti percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan, bentuk hati kami ya Tuhan. Ingat segala kebaikannya. Ingat segala kasih-Nya buat setiap kita. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan saudara. Haleluya. Hatiku dengan kasih.
Mari katakan pulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hati ini ya Tuhan, biar kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku, hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Oh, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Aku menjadi cinta-cinta-Mu, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari dengan lembut saudara, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah ya Tuhan, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku, hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Aku menjadi cinta-Mu, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Tuhan, berikan tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Emas yang murni, bentuk hatiku
ajar kami ya Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Biar kami jadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Bebas. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Oh, sergana masa yang murni, bentuk hatiku selalu biar ku jadi ciptaan yang baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Ini doa kami pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berkumpul di tempat ini. Kau lihat kerinduan hati kami Tuhan, untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Di tengah pandemi corona Tuhan, begitu rindunya kami dengan-Mu Tuhan. Kami memberanikan diri untuk berkumpul. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus Kau yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan hati kepada kami lapar dan haus akan Engkau. Dan Kau sendiri yang akan memuaskan setiap hati kami. Kami buka hati. Engkau yang mengambil alih ya Roh Kudus. Setiap kami yang mendengar hamba yang berbicara, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus dengan waktu yang singkat ini Tuhan.
Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam nama Yesus. Mari yang siap mendengar pesan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih kuat lagi bagi Tuhan Yesus kita, Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Gembala untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, ya. Saudara, judulnya Don't Salfok temanya ya hari ini. Kalau saudara buka kamus bahasa Inggris, saudara nggak akan ketemu salfok, itu nggak akan ketemu ya. Karena salfok itu bukan bahasa Inggris, salfok itu bahasa Indonesia, singkatan ya. Ada yang tahu singkatan apa salfok di sini? Ada yang tahu? Salah fokus ya. Jadi don't salfok tema kita hari ini, kita belajar jangan sampai kita salah fokus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, ada nih supir yang salah fokus waktu dia nyetir. Apa yang terjadi kita lihat ya, karena dia salah fokus, yang terjadi adalah dia nabrak pohon. Ada juga supir mobil ya, mobil apa ini kira-kira, mungkin mobil kayak Kijang gitu kali ya. Karena dia salah fokus juga, bisa-bisanya saudara ya, dia bisa mendarat tepat persis ya di tengah sungai seperti ini ya, di tengah kali kecil seperti ini. Karena salah fokus saudara. Jadi kita lihat betapa berbahayanya ya kalau kita salah fokus. Amin saudara. Ya, saya bersyukur mata saudara lihat ke saya semua, berarti saudara sudah fokus lihat ke depan ya. Puji Tuhan. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari selain sopir ya, kalau salah fokus bahaya, termasuk juga setiap pekerjaan sebenarnya ya, itu kalau salah fokus itu berbahaya. Seperti dokter ya, lagi periksa, dia ngelamun gitu ya, salah fokus, wah itu bahaya. Bisa salah kasih obat ya, wah itu bisa membahayakan nyawa. Jadi betapa kita perlu untuk jangan sampai kita salah fokus. Nah, Kamis kemarin saudara saya diberikan kesempatan untuk pelayanan Zoom anak-anak ya di acara Supra Zoom namanya ya, karena anak-anak tidak boleh kumpul, jadi di Zoom ya anak-anak kumpul ya, acara Zoom seperti ini. Nah, saya dikasih kesempatan untuk firman Tuhan di tanggal 9 Julinya ya, di hari terakhirnya, hari penutupnya. Dan saya dikasih tema, waktu itu tema anak panah di tangan pahlawan. Nah, karena saya dikasih tema anak panah di tangan pahlawan, otomatis ya saya cari gambar-gambar ya, bahan yang berhubungan dengan anak panah di tangan pahlawan. Saya ketemu dengan gambar seorang pria yang sedang memanah, saudara. Saudara perhatikan, mata dari pemanah ini fokus luar biasa, lihat ke depan gitu ya, waktu dia memanah. Matanya waktu memanah, dia tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, dia lihat ke depan, saudara. Karena dia mau supaya anak panah itu tepat pada sasarannya. Dan kita lihat bagaimana anak panah itu meluncur gitu ya. Dan karena dia fokus, akhirnya terjadilah dia bisa berhasil untuk tepat pada sasaran. Saya percaya saudara, dalam kehidupan kita juga rindu untuk apapun yang menjadi kerinduan kita. Kita rindu kita menjadi tepat sasaran kita ya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, biar kita di tempat ini kalau kita mau tepat pada sasaran, memang kita jangan sampai salah fokus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, ada seorang ibu, ya dia bertugas ya orang Amerika. Kalau Amerika itu kalau kita butuh bantuan 911 ya, 911. 911. Nah, puji Tuhan ibu ini dia fokus sama pekerjaannya saudara. Satu kali dia ditelepon sama seorang wanita muda. Biasanya kalau ada yang membutuhkan pertolongan, wah entah itu dianiaya kah atau kebakaran lah dan sebagainya ya, itu pasti hubunginya 911 kalau di Amerika sana. Nah waktu ibu itu angkat telepon, ibu petugas 911 ini telepon. Karena dia fokus saudara, dia tahu nih ada yang gak beres saudara. Karena apa? Karena wanita muda itu, waktu telepon ibu itu pas ngangkat telepon, wanita itu bilang dia mau pesen pizza. Terus ibu itu bilang, ini 911, apakah kamu tahu ini 911? 911 tapi dia pesen pizza, saudara. Karena ibu itu fokus dengan pekerjaannya, dia tahu nih ada sesuatu yang mencurigakan. Saya kasih lihat saudara videonya, mungkin saudara ada yang lihat, coba saudara lihat. Bagaimana pentingnya fokus, ya pentingnya kita fokus. Seperti ibu ini yang fokus.
sebagai petugas 911. 911, what's your emergency? She said I'd like to order pizza, please. But ma'am, you reached 911. She said I know. Can you say how long? Ma'am, is everything okay? No, it's 413 Paperway. Is there someone in the room with you that you can't talk about? She said yes, sir. Pepperoni, please. How long can it be now? I've got an officer a mile away. Can you stay on the line? She said no thanks. I'll see you soon. I'll turn on my porch lights. They're the ones behind the Saudara, ternyata wanita itu meminta tolong supaya nggak ketahuan, dia pesan pizza. Betapa luar biasanya ibu yang bertugas di 911 ini ya, karena dia fokus, dia tahu nih ada yang nggak beres. Tapi kalau dia nggak fokus, saudara, apa sih ini pesan pizza di 911, dia bisa langsung taruh, saudara. Ya, jadi betapa pentingnya kita juga fokus dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita saudara, kita belajar dari firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 1 ya. Kita saudara boleh baca dalam hati atau saudara baca bersama-sama saya juga. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, sampai di sini saudara, saya percaya saudara mengerti dan menangkap firman Tuhan bahwa kita mempunyai banyak saksi, artinya banyak orang yang melihat kehidupan kita, ya amin ya. Dan firman Tuhan ini mengajak kita untuk menanggalkan beban dan dosa. Karena hidup kita ini sebenarnya adalah perlombaan ya, mau tidak mau kita ini dalam arena perlombaan kehidupan kita ya. Nah kita lanjut saudara, ayat 2-nya dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, saudara perhatikan kalimat yang pertama ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Akhir-akhir ini dunia sedang matanya tertuju kepada apa saudara? Berita-berita tentang corona, tentang COVID ya. Kita mau tahu nih hari ini berapa yang positif ya. Seperti saudara ketahui bahwa di Indonesia masih ribuan yang positif setiap hari. Ya, Indonesia, dunia, mata sekarang tertuju kepada COVID. Itu bicara tentang masalah saudara. Tetapi pesan Tuhan buat saya dan saudara. Marilah kita melakukan ya kehidupan, perlombaan kehidupan kita, pertandingan kehidupan kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, artinya apa? Artinya aspek kehidupan kita sepadan dengan yang Yesus lakukan. Jadinya artinya waktu kita berpikir seperti Yesus berpikir. Waktu kita berkata-kata seperti yang Yesus katakan. Amin ya. Waktu kita mengambil keputusan. Ya mungkin sebelum corona kita banyak punya rencana A, B, C sampai Z ya. Tetapi karena corona batal semuanya saudara. Ya. Bukan cuma satu orang, pasti semua ngalamin. Kami juga ngalamin ya. Banyak hal yang sebenarnya di depan tuh, waduh pelayanan ke tempat A, ke B, ke C. Batal semuanya saudara ya. Di situ Tuhan sebenarnya sedang mau supaya kita dalam peristiwa saat ini ya. Kita belajar untuk mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Walaupun masalah di depan kita, corona belum selesai ya. Kalau ditanya kapan selesai corona, satu orang pun tidak akan bisa jawab ya, karena memang kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang pasti saudara, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biar aspek kehidupan kita sepadan dengan yang Yesus lakukan. Jangan sampai
keputusan yang kita ambil, ya tindakan yang kita ambil, jangan sampai kita tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, saudara. Ya, lewat COVID ini kita kan banyak di rumah, saudara ya. Jarang keluar ya, kami juga jarang keluar. Paling kalau ya mau ke gereja aja, saudara ya. Nah di situ kita banyak berpikir, ya kita banyak merenungkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara ya. Dan Tuhan mau mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Walaupun masalah di depan kita luar biasa, ya masalah COVID itu luar biasa. Tetapi Tuhan kita lebih luar biasa lagi. Katakan amin. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, saudara. Lewat COVID ini, saudara, saya juga belajar, saudara. Ternyata Tuhan mau lewat COVID ini. Mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan intinya Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara ya. Ya kalau mungkin dulu kita agak-agak cuek, semau gue gitu, saudara. Kalau sekarang, seperti ayat tadi Ibrani 12 ayat 1, tanggalkan dosa, saudara. Dosa sekecil apapun dosa ya dosa, saudara. Ya, dosa bohong kah, ya, dosa apapun lah ya, saudara tahulah ya. Biar kita punya tekad bersama-sama, kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita selaraskan tujuan kita dengan tujuan Tuhan. Kalau selama ini waktu sebelum COVID kita punya tujuan yang banyak. Banyak banget tujuan kita ya, kita mau ke A, mau B, mau C dan sebagainya. Seringkali karena terlalu rutin gitu ya, sampai kita lupa, udah tanya Tuhan atau belum gitu ya. Nah saat-saat ini kita sungguh-sungguh, saudara, setiap apa yang kita lakukan, mari kita selaraskan tujuan kita. Kita tanya Tuhan, Tuhan ini tujuan aku ini cocok gak ya dengan tujuan Tuhan. Amin, saudara ya. Sehingga kita belajar bagaimana hidup kita saat-saat ini. Di dalam pertandingan hidup kita, ya perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan, kita boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Yang mau lebih dari pemenang, tepuk tangan lebih kuat lagi bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita contoh kepada Saulus ya, kita yang ekstrim aja contohnya ya. Saulus, dia menjadi Paulus, perubahan hidupnya luar biasa. Dia ini dulu termasuk teroris, karena dia membunuh orang-orang Kristen waktu dia Saulus. Tapi tujuan hidupnya berubah, waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, coba renungkan, bagaimana waktu saudara pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya percaya ada perubahan tujuan hidupmu, amin. Ada perubahan tujuan hidup kita. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita bukan kita lagi. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Tuhan Yesus, saudara. Jangan sampai hidup kita merasa milik kita sendiri, sehingga kita seenak-enak kita sendiri, amin ya. Jangan kita merencanakan dengan egonya kita sendiri. Biar kita belajar, saudara. Kalau kita sampai hari ini bisa hidup, saudara, itu artinya memang Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita berlomba dalam kehidupan kita. Ya, dan Tuhan merindukan kita semua menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, jadi saudara, mari kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Untuk setiap perkataan kita, ya, apalagi sekarang ini kan kita banyak di rumah. Ya, kita suka WA, suka update status, suka macam-macam, saudara. Mari kita lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Tanya Tuhan dulu, ya ini sejahtera apa enggak gitu ya, saudara ya. Sehingga apa yang kita share, ya tulisan apapun yang kita share, ya itu boleh membangun, ya boleh membuat orang yang membaca itu terbangun, saudara ya, imannya, ya. Sehingga hidup kita ini di masa-masa saat seperti ini kita masih hidup benar-benar karena kemurahan Tuhan, dan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang rindu katakan amin. Ya, jadi fokus pada tujuan kita. Jadi karena udah cocok dengan tujuan Tuhan, ya. Jadi fokus pada tujuan kita, yaitu menjalani kehidupan yang memuliakan Allah kita. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, kita memuliakan Tuhan. Ya, di masa-masa sulit seperti ini, kita juga memuliakan Tuhan. Saudara, wadah kita MKD ini di masa-masa sulit seperti ini pun, saudara, udah dua kali ya kita memberikan sembako untuk anak-anak raja, ya, baik di SMKG maupun yang di LTC, saudara. Di masa-masa sulit seperti ini, itu yang Tuhan rindukan, ya itu kita lakukan, walaupun di masa-masa sulit seperti ini, saudara. Ya, jadi
di mana di saat-saat seperti ini, inilah kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Amin, saudara ya, dengan apa yang ada pada kita. Jadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, sehingga apa yang terjadi hidup kita, yang kita jalani tidak akan sia-sia. Jika kita memenuhi tujuan ilahi. Ya, hidup kita gak sia-sia, artinya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, saudara, belum lama ini ada satu peristiwa yang heboh, ya, nggak tahu saudara dengar nggak beritanya. Ini ada seorang petugas kebersihan, ya, namanya Mujeni, ya, wong Jawa nih pasti namanya Mujeni, ya. Dia itu petugas kebersihan di kereta, ya, di kereta listrik Bogor. Apa yang bikin heboh? Mujeni ini ketemu plastik. Pas dibuka dia pikir ini sampah. Waktu dibuka saudara itu uang 100.000 begepok-gepok. Di total berapa saudara? Bukan 500.000. Tapi berapa? 500 juta. Kalau kita yang ketemu 500 juta apa yang kita lakukan ya? Coba saudara. Dan Mujeni ini yang luar biasa, dia mengembalikannya saudara. Dan dia bilang begini, enggak ada niat dalam hati saya, enggak ada niat buat ambil. Saya tahu itu uang, istilahnya memang mau mengembalikan saja, enggak ada kepikiran buat mikirin duit itu, memang bukan uang saya, bukan hak saya katanya saudara. Coba kita lihat videonya ya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Sorry. Petugas kebersihan stasiun temukan uang rek 500 juta di plastik, dikembalikan ke pemiliknya. Nama Mujeni, 30, mendadak viral usai dia menemukan uang rek 500 juta di dalam sebuah kantong plastik hitam. Mujeni diketahui bekerja sebagai petugas kebersihan on train cleaning (OTC) di stasiun Bojonggede. Uang itu ia temukan ketika sedang bertugas membersihkan gerbong kereta rel listrik (KRL) komuter lain yang baru tiba di stasiun Bojonggede menuju stasiun Bogor. Mujeni mengatakan, penemuan uang dalam jumlah fantastis itu terjadi pada Senin, tanggal 6 Juli tahun 2020, sore. Saat itu, kata Mujeni, uang tersebut tergeletak di bawah bangku kursi prioritas. Mujeni mengira awalnya bungkusan plastik hitam yang berisi uang rek 500 juta itu adalah sampah. Namun, karena curiga, ia pun memeriksa isi kantong plastik tersebut. Sontak, ia pun kaget setelah isi kantong plastik yang dilihatnya adalah uang pecahan 100.000 rupiah yang ditumpuk dalam jumlah banyak. Saya lagi bersih-bersih, terus lihat ada plastik hitam di bawah bangku prioritas. Awalnya dikira saya sampah, kantong plastik itu juga sempat ditendang-tendang sama penumpang. Pas saya cek, dilihat isinya uang banyak pecahan rek 100.000 dibungkus koran juga, ucap Mujeni. Saat dihubungi, Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020. Mujeni langsung melaporkan temuannya itu kepada petugas passenger service (buka PS tutup) di stasiun Bogor. Di sana, sambung dia, petugas stasiun Bogor sempat mengumumkan kepada pengguna KRL yang merasa kehilangan barang untuk datang ke ruang informasi. Tak lama berselang, masih kata Mujeni, datang seorang laki-laki tua yang mengaku telah kehilangan barang berupa kantong plastik hitam dan berisi uang. Setelah melalui beberapa proses untuk memastikan barang tersebut adalah miliknya, petugas kemudian menyerahkan temuan uang 1,5 miliar itu kepada laki-laki tua tersebut yang disertai dengan tanda terima. Luar biasa saudara. Saya nggak tahu, saya sempat cari tahu nih Mujeni ini anak Tuhan apa bukan ya? Nggak ketemu juga saudara ya. Tetapi kalau sampai dia bukan anak Tuhan, dia sudah jadi apa namanya ya? Jadi viral gitu ya, karena kejujuran dia, banyak orang memuji dia saudara. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan saudara, mari kita juga jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah untuk lakukan, boleh jadi berkat juga buat orang lain, amin saudara ya. Biar hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Nah, apa yang dapat mengalihkan fokus hidup kita saudara? Yang pertama kita belajar bahwa kekhawatiran itu bisa mengganggu fokus kita. Ya, kekhawatiran hidup kita bisa mengganggu fokus kita. Mari kita belajar dari
kisah janda di Sarfat. Ya, saya cepat saja saya baca saudara. 1 Raja-Raja 17, 8 sampai ayat 8 sampai 16 katakan demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Nah saudara perhatikan baik. Janda Sarfat ini ya dia mengalami hal yang luar biasa ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Elia diutus untuk sebagai nabinya Tuhan, menyampaikan pesan firman Tuhan kepada perempuan janda di Sarfat itu. Ayat 12 saudara kita perhatikan baik ya. Ayat 12-nya katakan, saudara lihat yang saya garis bawahi. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku kecuali sedikit pun ya, roti padaku sedikit pun, dia gak punya roti sama sekali. Kecuali ya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu yang dia punya, minyak dan tepung. Tapi seperti yang tadi saya sudah bacakan dan saudara dengar, apa yang terjadi? Tepung tidak habis, buli-buli tidak habis. Nah saudara artinya apa? Nabi Elia menyampaikan pesan firman Tuhan kepada janda Sarfat ini untuk fokus kepada apa yang dia punya. Apa yang janda Sarfat itu punya? Tepung dan apa? Minyak. Seringkali kita merasa kekurangan karena apa? Kita melihat atau kita fokus kepada yang kita tidak punya, saudara. Ya, sehingga tanpa kita sadarin kita ada rasa iri hati kepada orang lain. Hati-hati saudara. Tapi kita belajar, kita fokus kepada apa yang ada pada kita. Ya, seperti janda Sarfat ini. Nabi Elia sedang memerintahkan kepada janda Sarfat ini untuk fokus kepada tepung dan minyak yang dia punya. Jadi kesimpulannya saudara, mari kita fokus kepada apa yang kita punya. Amin. Ya, kita kembangkan apa yang kita punya. Seperti saudara ketahui karena pandemi corona ini banyak yang di PHK ya, atau yang gajinya dipotong gitu. Tetapi saya melihat bagaimana usaha-usaha ya, entah itu ada anak Tuhan yang berusaha ya, mereka kesaksian dan sebagainya, atau saya lihat videonya saudara, itu mereka berusaha dengan apa yang mereka punya ya, dengan talenta yang mereka punya. Saudara, minimal kita punya satu talenta yang Tuhan sudah berikan. Kembangkan saudara talenta itu. Kita jangan diam saudara. Ya, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dengan talenta yang kita berikan, kita kembangkan. Saudara, Tuhan yang akan mencukupi, Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan akan yang memenuhi segala keperluan kita. Karena itu saudara, boleh katakan kepada sebelahmu pelan-pelan aja, jangan khawatir. Amin. Karena kekhawatiran itu bisa membawa kita untuk tidak fokus kepada Tuhan Yesus ya. Dan kita percaya ya fokus kepada apa yang, intinya fokus kepada apa yang kita punya ya saudara. Coba
kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Fokus kepada apa yang kita punya. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Nah, percayalah saudara, pertolongan Tuhan tidak datang terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Tetapi pertolongan Tuhan selalu datang di saat yang tepat, di waktu yang tak terduga. Amin ya. Nah, ada satu video tentang 3 ayat Alkitab yang kita harus tahu saat kita merasa khawatir. Ya, kekhawatiran itu bisa datang tiba-tiba. Ya, seperti saat-saat seperti ini, tiba-tiba, aduh gimana ya, saudara. Ada satu video yang memberkati saya secara pribadi, saya mau sharekan kepada saudara. 3 ayat Alkitab. Mazmur 55 ayat 23. Filipi 4, 6 sampai 7. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Matius 11 ayat 28. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yeah, I worship Your holy. Linem. Ya, kita lanjutin nyanyinya. Puji Tuhan, tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Jadi yang pertama kita belajar sesuatu yang membuat kita tidak fokus, yaitu kekhawatiran. Yang kedua saudara, ternyata yang kedua waktu kita mengalami yang namanya zona nyaman, itu juga bisa membuat kita gak fokus loh saudara kepada Tuhan. Kita terlalu nyaman dengan apa yang kita alamin. Ya, saya bersyukur saudara bersedia hadir di tempat ini. Ya, jangan sampai karena kita merasa nyaman di rumah aja, kita bisa ibadah online sambil pegang handphone, tek ya. Saya berharap saudara di tempat ini tidak ada yang pegang handphone dan lihat-lihat handphone, lihat fokus ke depan. Ya, kita ibadah cuma 1 jam saja, ya saudara. Tapi di rumah bisa main handphone, bisa sambil suapin anak kah, ya, bisa sambil angkat kaki gitu ya, bisa sambil nyender, apa tiduran saudara ya. Jadi kita kadang fokus, kadang enggak gitu dengerin firman-Nya. Waktu puji-pujian, kadang ikut, kadang kagak. Tergantung nih lagunya, kalau enak gue ikut deh, kalau enggak deh. Tapi kalau di ibadah saudara ya, enak, enggak cocok, enggak cocok ya, bisa enggak bisa lagunya. Kalau disuruh berdiri sama WL tadi saya lihatin semua pada berdiri ya. Tepuk tangan gitu saudara. Hati-hati, karena zona nyaman itu juga bisa membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita belajar dari istri Lot. Bagaimana istri Lot itu? Ya, dia menoleh ke belakang. Ya, padahal Kejadian 19 ayat 17, malaikat Tuhan waktu itu berkata, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti. Dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi saudara, di sini sudah jelas firman Tuhan sudah memberikan peringatan ya kepada mereka. Tetapi ya Lot sendiri sempat berlambat-lambat dia. Kenapa istri Lot sampai nengok ke belakang? Banyak tafsiran saudara. Tapi yang pasti kalau ngelihat cara mereka yang berlambat-lambat saudara, itu kemungkinan karena apa saudara? Karena mereka udah nyaman di mana? Sodom Gomora udah nyaman. Ya, mereka mikirin hartanya. Nah, terutama istrinya Lot ini saudara. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia nengok ke belakang dan hasilnya dia menjadi tiang garam saudara. Jadi kita belajar hal yang kedua. Ya, untuk melangkah ke arah tujuan hidup ilahi, ya Anda dan saya, kita harus pergi menjauhi yang namanya rasa aman dan nyaman. Kita sebagai manusia, kita memang maunya nyari aman dan nyaman saudara. Tapi kalau sampai itu membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, ya kita harus jauhi rasa nyaman itu saudara. Ya, supaya kita fokus lagi kepada Tuhan. Nah yang ketiga, kita belajar kekecewaan dalam hidup, itu juga bisa membuat kita enggak fokus sama Tuhan. Ya, kekecewaan dalam hidup kita itu membuat kita bisa merasa bahwa Tuhan kok begini ya. Saya percaya kita sempat mungkin ya ada rasa kecewa waktu tiba-tiba corona datang ya, waktu bulan Maret itu ya, yang
kita ngalamin luar biasa ya. Waktu awal-awal corona itu bulan Maret tanggal 20-an saudara. Mungkin kita ada rasa kecewa. Ya udah gua rencanain matang-matang, udah begini, ya kagak jadi gitu. Kecewa. Tapi kita belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita. Amin ya. Kekecewaan ya. Kekecewaan itu sebentar. Kekecewaan itu adalah salah satu cara Tuhan dalam berkata, aku punya sesuatu yang lebih baik buat saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi mungkin kita merasa, nggak bisa mengikuti rencana yang sudah aku rencanain matang-matang. Tapi percaya Tuhan pasti berikan yang lebih baik buat kita. Waktu Tuhan pasti, apa saudara? Yang terbaik, amin ya. Nah, kecewa juga adalah ujian hati. Ya, ujian hati kita. Waktu kita mengharapkan sesuatu dari seseorang. Ya. Nah, ini sebenarnya kesempatan untuk kita koreksi. Kita perbaiki niat kita, motivasi kita saat melakukan sesuatu. Ya, kalau bila perlu nol ya, nihil gitu ya. Keinginan kita itu menjadi tulus sehingga apapun hasilnya ya, hawa nafsu, kesedihan, amarah enggak meledak menanggapinya. Ya, saudara, saya ambil contoh saya sendiri deh, kami berdua. Ya, kami terakhir ini kemarin ada beberapa pelayanan di Zoom, saudara. Ya, ibadah anak di Zoom, ya, ada juga yang ibadah yang raya juga. Enggak semuanya loh, saudara. Kami dikasih persembahan kasih, ya. Tetapi karena kita menjaga hati kita tulus, mau dikasih, mau enggak saudara. Karena kita memang punya hati ya, apalagi untuk pelayanan anak saudara. Kita tahu anak-anak sekolah minggu nggak bisa ngumpul hari minggu. Jadi bagi kita kesempatan ya untuk memberkati anak-anak lewat ibadah Zoom anak. Jadi kita usahakan the best ya, usahakan the best, cari gambar, cari video ya untuk memberkati anak-anak. Itu hati kami. Yang Tuhan jaga supaya tetap tulus. Sehingga waktu kita gak dikasih persembahan kasih saudara, kita gak kecewa. Karena itulah yang Tuhan taruh untuk kita tulus dalam melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan itu terlalu besar buat setiap kita. Mau kita lakukan apapun, sebesar apapun saudara, kita gak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita bisa hidup pun saat ini benar-benar karena kebaikan Tuhan. Ya, corona ini tidak lihat usia ya saudara ya. Yang meninggal itu sekarang usianya bervariasi. Waktu awal-awal yang meninggal itu usianya rata-rata 50-an, 60-an ke atas ya. Tapi sekarang anak kecil pun ada yang meninggal karena corona juga ada. Anak muda juga ada saudara. Sepantaran anak saya, Karen pun dokter saudara masih muda. Kena juga saudara. Nah ini Karen juga kasih karunia. Pas dia lagi baru lulus lulus kedokteran. Ya jadi baru mau internship ya saudara. Maju mundur gitu ya saudara. Ini kita lagi bawa dalam doa. Kapan dia kembali lagi terjun ke rumah sakit, kita masih bawa dalam doa. Saya lihat dokter-dokter muda pun ada yang meninggal saudara. Di situ saya melihat wah ini kita kalau masih hidup saudara, kita masih hidup benar-benar karena kebaikan Tuhan. Mari kita jaga hati kita, jangan sampai kita kecewa. Amin. Ya. Saya tutup dengan satu ayat, Ibrani 12 ayat 15. Firman Tuhan katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, supaya kita tidak tumbuh akar yang pahit, caranya adalah apa saudara? Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi kita koreksi hari ini. Kalau masih ada kepahitan di hati kita, kekecewaan, artinya kita sedang menjauh dari kasih karunia Allah. Kalau kita mendekat dengan kasih karunia Allah saudara, kita dekat dengan hadirat Tuhan, kita berdoa, kita sering ngobrol dengan Tuhan lewat doa kita.
itu kasih karunia Tuhan, saudara, kasih Tuhan itu mengalir di hati kita. Sehingga apa yang terjadi? Waktu ada orang menyakiti kita, mengecewakan kita, yang keluar itu bukan pahit, yang keluar itu adalah kasih Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saya berani ngomong gini, saya belajar. Saya mengerti kenapa saya bisa sampai saat ini. Kami bisa sampai saat ini. Bertubi-tubi, entah itu fitnah lah, entah itu hal-hal yang gak enak yang kita alami. Kalau kita bisa sampai saat ini, karena kita belajar untuk dekat dengan yang namanya kasih karunia Allah. Saudara, kita koreksi. Hari ini kalau saudara masih ada kepahitan, kekecewaan, jangan-jangan engkau sedang jauh dari kasih karunia Allah. Saya percaya kita semua kalau kita dekat dengan kasih karunia Allah, sekali lagi saudara, kasih Allah itu akan mengalir penuh di hati kita. Ya, bahkan meluap saudara. Sehingga yang keluar dari mulut kita itu bukan kepahitan. Yang keluar dari mulut kita itu bukan kekecewaan. Yang keluar dari mulut kita itu adalah apa? Kasih Tuhan. Saya akan tutup dengan satu video ini, saudara, biar jadi berkat buat kita semua supaya kita jangan terlalu sibuk sendiri, ya, video animasi, tapi biar kita boleh koreksi setiap kita, supaya di tengah kesibukan kita ambil waktu untuk kita menghampiri tata kasih karunia Allah, sehingga kita boleh terus hidup kita fokus sama Tuhan, ya, kita terus fokus untuk supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Puji Tuhan. Saudara, ada satu lagu lama, ya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari saudara yang rindu, kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri yang rindu untuk belajar fokus kepada Tuhan. Mari jangan salah fokus saudara hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Tuhan mau pakai kita saudara. Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mari yang rindu angkat tanganmu dan katakan, ku mau mengikuti Tuhan, ku mau mengikuti
Mari yang rindu katakan, ku mau mengikuti. Yang rindu katakan kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari yang rindu katakan, mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Mari yang rindu katakan, bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti. Ini doa kami siang hari ini Tuhan. Kami gak mau ikutin kehendak kami sendiri, tapi Engkau yang kami ikuti Tuhan. Selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari yang mau tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sorakan nama Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja atas setiap kami. Kami mau mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau fokus kepadamu, bukan yang lain ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba yang terbatas, tapi kuasa-Mu yang tidak terbatas yang akan berbicara atas setiap kami dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ada pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang sudah rindu untuk melakukan firman Tuhan juga, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk saudara. Ada pengumuman dan Pak Pos akan memimpin kita dalam persembahan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, adik-adik. Saya buka maskernya biar ngomong lebih enak. Pakai ininya agak lama karena nggak pernah pakai tutup itu. Luar biasa ya. Tadi firman Tuhannya. Saya mau sampaikan, berikan tepuk tangan. Saya mau beri
pengumuman mengenai memang setelah pandemi COVID ini ada tata cara ibadah jadi berubah semua ya. Jujur, saya juga termasuk yang gaptek. Makanya kalau ada pendaftaran untuk ibadah, saya selalu minta tolong Bu Rita untuk daftarin saya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk kalau masih ada kesulitan bisa nanya Pak Steven, Pak Rahmat, Bu Rita, atau Pak Martin, Kak Martin ya. Saya juga ntar mau belajar supaya jadi nggak minta tolong terus. Karena kita kan seperti di bioskop, kita mesti booking seat, tempat duduk ya. Jadi memang tadi aduh ribet amat nih, tapi memang harus begitu. Kalau kan nanti kita bingung duduknya di mana ya. Dan yang pasti di tengah pandemik ini tetap Tuhan pelihara kita semua. Kita semua tetap ada sampai hari ini. Karena Tuhan yang pelihara kita, amin. Begitu juga persembahan. Ya, ini adalah waktunya untuk memberi persembahan. Jadi ada beberapa tata cara yang mungkin bisa dengan handphone scan ke barcode. Kalau masih belum juga boleh masukin di persembahan ini, nanti bisa dimasukkan pada waktu keluar atau di depan atau di belakang. Karena saya ngelihat tata caranya juga berubah. Sebelumnya kan kita maju ke depan, tapi sekarang bisa pakai barcode, bisa pakai handphone, juga bisa pakai sistem yang lama tapi bisa masukin di belakang atau di depan. Begitu juga. Oke. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ibadah ini Engkau sudah pimpin sampai selesai. Begitu juga pada waktu memberi persembahan Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, berilah maka engkau akan diberi. Tuhan, kami mau belajar mengikuti firman-Mu Tuhan. Kami mau memberi di saat yang sulit sekalipun. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan memelihara kami Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi supaya ada makanan di rumah-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan di tempat ini terus bisa berjalan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang belum memberi. Supaya mereka Engkau berkati sehingga mereka bisa memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua itu daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Berkati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini tidak hadir karena berhalangan. Berkati juga dari Pak Gembala dan semua pengerja-pengerja yang akan mengatur semua ini. Tuhan Engkau pakai setiap kami Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Diundang Pak Surya. Musim akan selalu berganti. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan tetap abadi. Ayo katakan, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita mau pulang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita perkatakan, kami tidak izinkan kekhawatiran.
untuk menekan kami. Kami tidak izinkan akar pahit menekan kami. Biar kami terus mendekat kepada tahta kasih karunia. Kami gak mau salah fokus Tuhan. Mari buka kedua belah tanganmu Bapak Ibu. Pikirkan sejenak apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu. Tuhan akan buat berlipat kali ganda. Ini pesan Tuhan yang begitu kuat pagi ini. Apa yang ada padamu, segenggam tepungkah, sedikit minyakkah, Tuhan akan buat berlipat kali ganda kalau engkau percaya. Ayo terus berdoa. Ayo bawa kepada Tuhan. Tuhan, kami hanya punya minyak sedikit dan tepung yang cuma sedikit. Tapi kalau kami bawa ke dalam hadirat Tuhan, jadi lipat kali ganda Tuhan, jadi lipat kali ganda. Bahkan di tengah-tengah kekeringan masa sulit sekalipun, firman-Mu jadi, ya Tuhan, jadi, Tuhan jadi, buat berlipat kali ganda Tuhan. Ayo berdoa Bapak Ibu, renungkan apa yang ada padamu. Sebab apa yang ada padamu itu yang akan dilipat kali gandakan sama Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang tidak ada padamu. Fokus pada apa yang ada padamu. Segala kepandaian, hikmat, bijaksana akan diturunkan atas kehidupanmu. Tuhan selalu menolongku. Ayo katakan, selalu. Nyanyi percaya. Nyanyi dari hati. Nyanyi dengan iman. Ayo perkatakan, Tuhan selalu. Jangan pulang dengan tangan kosong Bapak Ibu. Pulanglah dengan berkat-berkatnya. Pulanglah dengan pesan Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan beri makan 5.000 orang, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dengan apa yang ada padamu, ketahuilah, bahkan di masa sulit dan kekeringan, masih ada tanah Gosyen, masih ada berkat-berkat Tuhan berlimpah atas hidupmu. Perhatikanlah, Tuhan akan membuat engkau dan saya berlipat kali ganda untuk jadi berkat bagi banyak orang. Sebab begitulah keputusan Tuhan hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan di sekuat-kuatnya yang percaya. Tepung tidak akan habis, minyak tidak akan habis. Ayo berdoa. Sebelum pulang berdoa, katakan aku percaya. Ayo katakan aku percaya. Jangan salah fokus saudara. Fokus kepada Tuhan. Fokus apa yang menyukakan hati Tuhan. Dan terjadilah ya Tuhan, terjadilah tahun keemasan, tahun pelipat gandaan. Justru di tengah-tengah masa sulit dan kekeringan, terjadilah untuk orang-orang yang murah hati. Seperti janda di Sarfa, terjadilah. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Angkat dua-dua tanganmu saudara. Tuhan melihat hatimu yang rindu. Tuhan melihat hatimu. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati
Tuhan, tangan Tuhan, tangan Tuhan di atas kepala orang benar. Menepati janji-janji-Mu. Angkat dua tangan tinggi-tinggi. Ku percaya. Minyak dan tepung akan berlipat kali ganda. Lihatlah setiap tetes air mata, hati yang terbuka Tuhan. Kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Kebahagiaan, kekuatan, kesehatan, pemulihan selalu ada menyertai hidup kita semua. Siang ini kekal sampai selama-lamanya. Percaya diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.